Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF Awam ya. Masih bersama saya dengan Hobi Alim ya. Kasih untuk selalu menyimak video-video terbaru yang selalu saya buat. Kali ini judulnya luar biasa. Seperti janjiku sebelumnya tentang imun ya. Nah, jadi judulnya kali ini cukup menggelitik karena juga sering ditanyakan oleh awam, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Jadi selalu menjadi pertanyaan, bagaimana cara membuat imun yang bagus ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman apa? Ya, subscribe dan bunyikan lonceng ya. Oke, kita langsung mulai ya. Cara membuat imun yang bagus ya. Otomasi, tanggap, responsif, dan terkoordinasi ya. Ini backgroundnya aku bayangin itu imun itu seperti sistem pertahanan ya. Iya, bukan seperti, memang itu sistem pertahanan tubuh, tapi kayak ada semacam satu kontrol atau satu divisi ya, dengan segala alat monitoring dan segala macam, kemudian melihat tubuh itu sebagai petanya ya. Makanya gambarnya itu kayak ruang kontrol ya kan, kemudian ada peta besar yaitu tubuh kita. Nah, sistem imun itu memantau, memonitor 24 jam 7 hari seminggu bagian mana dari tubuh ini yang mengalami masalah. Kemudian nanti ini begitu terdeteksi ada masalah, apa yang harus dilakukan ya kan. Jadi kalau sudah membayangin kayak gini, sistem imun itu sesuatu yang terkoordinasi ya, terkoordinasi, tanggap itu maksudnya sensornya bagus ya kan, responsif, kemudian nah ini yang menarik, otomatis ya, otomasi ya. Otomasi ada bahasa ejaan bakunya mungkin otomasi ya kan, macam-macam dah ya. Jadi tapi intinya adalah jangan membayangkan ada orang di dalam tubuh kita, tapi imun itu sekumpulan dari sel ya. Jadi kita mau masuk dari sistem imun, ini sedikit flashback ya. Sistem imun harus kenal dulu sistem pertahanan tubuh, yaitu ada pertama banget ya, pertama banget itu pembatas fisik ya, physical barrier ya, perbatasan fisik yaitu kulit, kemudian ya kita di mulut, di hidung, di mata ya kan, kemudian mungkin di kelenjar keringat kita, kemudian di telinga ya kan, mana yang berbatasan langsung dengan dunia luar. Nah, kulit ini, kemudian yang tadi mukus itu yang sifat yang teksturnya basah. Jadi kalau misalnya di dalam hidung nih, nah kita sorry nih ya, sedikit jorok ya kan, masuk terus berasa ada yang lembab. Nah, di situ itu mukus, membran mukus ya. Kemudian ada ini lambung dan juga lendir ya. Ini air mata juga termasuk air mata ya. Lambung itu perbatasan fisik sebelum dia masuk ke darah. Asam lambung kita itu berfungsi sebagai sistem pertahanan juga ya. Jadi pembatas fisik ya, physical barrier, ada kulit ya kan, kemudian lendir ya kan, kemudian lendir itu udah masuk kimia termasuk juga asam lambung, kemudian air mata ya. Mata kita kalau kemasukan sesuatu otomatis normalnya mengeluarkan air mata untuk berusaha menolak ya, itu sebagai pembatas physical barrier. Kemudian nah ini baru masuk nih, kalau pembatas fisiknya sudah terlewati atau sudah bobol ya, misalnya kulit kita kena luka nih ya kan, atau polusinya luar biasa nih sampai mata kita merah ya kan, debunya luar biasa sampai mata kita merah, udah keluar air mata tapi saking, nah ini merah itu sebenarnya respon dari yang namanya imun innate. Nah, ini kosakatanya teman-teman mesti harus paham. Kalau aku analogikan ini seperti prajurit. Nah, prajurit itu tentara macam-macam. Ada yang pegang senjata biasa, ada yang pegang handy talkie, ya, HT, ada yang
ada yang bagian senjata kimianya, ada yang snipernya, nah macam-macam ya. Kemudian, nah setelah imun innate ada juga yang namanya imun adaptif. Nah, imun adaptif ini seperti yang di control room itu, ya. Jadi dia nanti yang memonitor, dia yang mengalokasikan, oh ini waktunya sistem ini, oh ini waktunya sel ini yang maju, oh waktunya bala bantuan dikerahkan, segala macam. Nah, ini analoginya seperti ini sistem imun kita, ya. Tapi ini kan analogi ya, ada tentara, ada control room, ya kan. Bahwa sebenarnya sistem imun kita itu sekumpulan dari sel. Jadi prajurit yang bagian pegang senjata sama yang bagian pegang handy talkie itu beda selnya. Ya, beda juga yang pegang senjata kimia, beda juga dengan yang pegang senjata sniper, ya kan, senjata penembak jitu. Ya, itu beda-beda. Nah, ini adalah sistem imun yang ada di dalam tubuh kita, ya. Nah, biasanya di beberapa di hasil lab, ya kan, teman-teman sering melihat tuh ada basofil, eosinofil, neutrofil, ya kan. Kemudian ada makrofag, ya kan. Nah, kalau yang T-cell itu biasanya nanti di hasil lab yang misalnya ke pemeriksaan HIV, kadang-kadang nyari CD4 dan segala macam. Nah, itu sudah ini. Nah, mana bagian dari sel-sel ini sih, sel-sel yang dalam sisi imun ya, mana dari sel-sel ini yang termasuk innate dan juga yang termasuk adaptif. Nah, itu udah aku tampilkan. Jadi para prajuritnya yang maju duluan, namanya kalau berperang, ya kan, sistem imun itu kan tugasnya berperang. Jadi kalau berperang yang maju dulu nggak mungkin control room-nya, ya. Yang pertama maju duluan adalah prajuritnya dulu. Jadi innate-nya dulu yang maju, ya, prajuritnya dulu yang maju. Nah, nanti baru kelihatan nanti prosesnya seperti apa, ya. Nah, aku mau fokus di innate-nya dulu nih, prajurit, ya. Seperti tadi aku bilang ada pegang senjata dan segala macam di talkie. Ini beberapa fungsinya menurut jurnal yang itu udah aku tulis tuh di situ, ya, terlihat ya. Jadi mast cell, kemudian neutrofil, kemudian makrofag, eosinofil, dan NK cell, natural killer cell, ya. Itu kelihatan jelas di situ fungsinya sebagai apa, ya. Jadi nggak mungkin semua prajurit itu maju duluan, pasti ada spesifikasinya, ya. Kalau yang alergi itu nanti eosinofil yang maju, ya. Eosinofil lebih cocok karena fungsinya memang untuk alergi, ya. Kemudian mast cell juga ikut maju, ya. Itu nanti dia akan berfungsi untuk melepas histamin, ya. Nah, apa itu histamin, Mas? Ya sudah. Nanti searching di Google, ya. Ini biar tahu aja. Jadi prajurit itu yang di innate itu fungsinya beda-beda, tidak semuanya maju, tergantung, ya. Yang paling umum itu neutrofil. Neutrofil itu kurang lebih setengah dari populasi jumlah prajurit innate, ya, itu yang paling banyak, ya. Eosinofil, kemudian mast cell itu tidak terlalu, ya kan. Basofil juga nggak terlalu. Makrofag ini sel gede, ya, makrofag, tapi kemampuannya sama dengan neutrofil, cuma dia lebih besar dan kemampuan fagositosisnya lebih gede, ya. Kemudian ada NK cell dan segala macam. Nah, ini kalau dibahas lebih detail panjang, ya, tapi cukup tahu bahwa prajurit innate itu ternyata macam-macam. Ini satu sel berbeda-beda loh, tapi terkoordinasi. Bayangin. Jadi kalau prajurit maju itu pun juga ada koordinasinya, menghadapi virus sama menghadapi bakteri yang memunculkan alergi. Nah, itu beda prajurit yang maju, ya. Itu harus teman-teman paham. Oke, sekarang kita lebih dalam lagi tentang innate, ya. Prosesnya pada saat pertama innate itu maju dulu, nanti setelah itu baru adaptifnya yang akan berespon. Nah, ini skenarionya seperti ini, ya. Jadi yang tadi aku bilang, setelah prajuritnya duluan, apakah sudah selesai? Bisa selesai, bisa tidak. Kalau belum selesai, biasanya innate-nya ini akan manggil adaptif, ya.
adaptifnya manggilnya lewat apa? Itu yang disebut itu tuh DC ya. Ini ya, aku tandain ya, DC. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman ya, DC dendritik ya. Kemudian makrofag juga akan membantu ya. Membantu apa? Membantu memberikan informasi. Nah, ini berarti prajurit yang pegang handy talkie ini ya, memegang informasi, di sini ternyata di lokasi ini ya sedang terjadi infiltrasi atau penyusup masuk ya, kirimkan info ke adaptif imun selnya, yaitu naive T cell dalam hal ini ya. Kemudian dendritik juga mengeluarkan sitokin ya. Aku udah perlu bahas ya, sitokin sudah pernah aku bahas sebelumnya, itu bahasa koordinasi. Kemudian control room ya, adaptifnya akan menerima informasi dan mulai memilih kira-kira mana yang cocok. Apakah mau keluarin cytotoxic T limfosit ya, atau mau ngeluarin antibody, atau mau ngeluarin apa lagi? Macam-macam di sini ya. Jadi urutannya seperti ini teman-teman. Pada saat terjadi terdeteksi adanya serangan virus atau ada patogen masuk, itu dideteksi dengan, ini istilahnya yang pernah aku bahas ya, PAMP ya, Pathogen Associated Molecular Pattern. Jadi sel-sel imun mendeteksinya ini dari pola PAMP-nya ya. Mereka bisa mengingat, sel-sel imun itu bisa mengingat tuh, ini kok agak beda, bukan sel biasanya. Nah, begitu mengenali PAMP, otomatis mereka punya prajurit yang pegang handy talkie, dendritik, dan juga makrofag akan merespon. Itu yang PRR itu patogen reseptor ya, tol reseptornya. Jadi dia akan menangkap informasi PAMP-nya tadi, PAM-nya, kemudian oleh sel dendritik dan makrofag ini, dia akan mengeluarkan informasi, meneruskan informasi ke adaptifnya. Itu. Seperti ini cara kerjanya imun itu. Ya. Ini dengan catatan kalau pembatas fisik, physical barrier, tembus ya. Kalau belum tembus ya, innate santai-santai aja. Innate ini ada di bawah seluruh mukosa kita. Ada di bawah seluruh sel kulit, ada di bawah lapisan kulit kita, di bawah lapisan mukosa kita yang lembab, yang berlendir, itu semua ada innate di situ. Nah, kalau adaptif ada di mana, Mas? Adaptif itu adanya di markas pusat. Ya, kalau bilangnya titik-titik lim, titik-titik kelenjar getah bening. Lim itu getah bening. Titik-titik nodulnya kelenjar getah bening. Di situ control room-nya berada, tempat sel-sel adaptif. Ya, nanti dendritik prajurit itu akan dalam tanda kutip lari menyampaikan informasi ke markas. Ini nih ada virus di lokasi tadi. Nah, kayak gitu ya. Kebayang ya? Bayanginnya seperti itu. Jadi kuncinya ada di sini, teman-teman. Ya. Kuncinya ada di sini. Nah, ini aku kasih analogi prajurit itu ada yang mata-matanya lah spy ya, memberi informasi ya, memberi informasi ini loh musuh yang masuk. Jadi control room sekarang putuskan kalau innate sekarang kayaknya agak kewalahan, masih berperang sih, cuman takutnya kewalahan, tapi control room harus tahu nih ya, markas harus tahu bahwa setelah terjadi serangan sedang dihajar sama innate, tapi adaptif punya kemampuan untuk membantu jika diperlukan ya, jika dirasa perlu adaptif perlu maju ya, seperti itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan adaptif ya, ada JTL, ada TH1, TH2, ini apa sih, Mas? Ada tadi aku sempat sebut antibody ya, itu salah satunya. Nah, yuk kita analogikan biar mudah. Adaptif imun sel itu, nah ini yang tadi aku bilang, aktifnya lymph node ya, pemantauan 24 jam 7 hari seminggu ya. Jadi ini kayak di control room ya, itu seperti gambarnya itu, terus ada petugasnya yang siap memantau, menerima informasi, nunggu informasi kalau ada prajurit handy talkie atau spy-nya yang memberi info.
Nah, lymph node ini kalau secara struktur di dalam tubuh dia beda jalur dengan pembuluh darah, tapi juga ada bersama pembuluh darah dan juga ada bersama pembuluh darah balik. Supaya apa? Sewaktu-waktu sistem pertahanan tubuh, sel-sel imun ini bisa merembes masuk ke dalam arteri atau ke dalam vena, ya, pembuluh darah utama atau pembuluh darah balik, ya, bisa masuk ke situ. Supaya apa? Ya, memang sistem pertahanan tubuh namanya dia mesti memastikan jangan, kalaupun sampai tertembus pertahanan fisik, jangan sampai bakteri atau apapun itu yang berbahaya dibiarkan begitu aja. Makanya pada saat adaptifnya ini bekerja, lymph node-nya beraktif, ya, aktif. Karena tadi dapat info itu tadi. Kemudian baru dia memutuskan lepas antibodi, misalnya salah satunya, dari B-cell. Nah, ini anggapannya kayak serangan drone. Ya, lempar serana, ya, antibodi lepas, keluarin. Nah, ini kayak serangan drone ini, drone attack. Ya, drone attack. Pesawat tak berawak. Ya, nanti tujuannya antibodi ini untuk menempel di permukaan bakteri, virus, atau patogen yang dianggap asing tadi itu. Ya, sumber patogennya itu akan nempel di situ supaya lebih mudah dimusnahkan oleh prajurit innate. Nah, kayak gitu deh. Ya, wah, seru banget. Iya, itulah sistem pertahanan tubuh kita, imun kita kalau dianalogikan seperti ini gampang nangkepnya. Ya, apalagi mas selain drone, bisa nggak ada yang serangan lebih hebat? Ada. Nah, ini yang aku bilang. Cytotoxic T-cell dari naive T-cell. Kalau aku analogikan, ini kayak serangan satelit. Waduh, udah luar biasa ini. Jadi kayak tubuh atau bumi kita mau membidik satu target tertentu, udah keluarin aja cytotoxic T-cell, ya kan? Nah, itu aku kasih gambarnya bagaimana cytotoxic T-cell melawan sel kanker, ya. Kemudian dianalogikan, nah itu kayak sel kankernya di mana, control room-nya di mana, larikan ke sana, sikat cytotoxic T-cell, jalan, pergi ke sana. Wah, serangan satelit terkoordinasi. Ya. Nah, teman-teman sudah paham sekarang, analoginya sudah dapat, ya. Mudah membayangkan. Jadi nggak usah pusing, wah fungsinya ini seperti apa. Ingat, ada satu harmoni koordinasi kerja dari sistem imun. Sel-sel imun di dalamnya itu ada harmoni kerjanya, kerja harmonis, ya. Jadi yang pertama innate-nya dulu sambil dia mengumpulkan informasi untuk diteruskan ke markas, ke adaptif. Begitu adaptifnya sudah dapat infonya, langsung adaptifnya juga ikut membantu, ya, tergantung kira-kira yang dibutuhkan apa. Nah, pertanyaan besarnya, yang dimaksud imun yang bagus itu jadi bagaimana, ya? Nah, ini yang menarik. Ini baru sekarang kita masuk di poinnya video ini, ya. Seperti teman-teman tahu, innate larinya ke adaptif nantinya. Akhirnya supaya membentuk satu koordinasi harmoni kerja harmonis. Ini coba lihat teman-teman grafiknya, ya. Ini aku ambil dari satu jurnal, ya. Yang pertama, pada saat invasi terjadi penyerangan dari bakteri, patogen, atau apapun itu, innate-nya yang maju dulu, seperti terlihat di gambar tuh. Ya, terlihat di gambar. Kemudian, nah, teman-teman bisa lihat tuh, APC, ya, APC, ini aku kotakin. Nah, ya, kotakin ini ya. APC ini singkatan dari antigen presenting cell, ya. Ini yang kalau tadi teman-teman ingat, ini dendritik ya, gambarnya spy tadi, prajurit handy talkie. Dia memberi info, ya, innate-nya sudah naik tinggi, kemudian dia menurun karena adaptifnya sudah harus mulai naik. Nah, adaptifnya sudah mulai naik. Jadi, loh mas, kan prajurit tetap harus perang, ya kan? Ya, ini sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Semua itu otomatis. Tapi teman-teman ingat, kalau begitu innate kita, prajurit kita bereaksi terlalu ramah, biasanya yang dirasakan teman-teman apa? Demam, sakit,
nafsu makan hilang, pingin tidur, ngantuk, ya kan? Itu sebenarnya sinyal alami tubuh untuk minta segera digantikan oleh adaptifnya. Segera digantikan oleh control room-nya. Paham ya teman-teman ya? Jadi supaya teman-teman paham nih, jadi innate itu bukan untuk terjadi terus-menerus. Dia harus kembali turun setelah naik di awal, dia harus kembali turun responnya. Digantikan sama adaptifnya. Jadi kuncinya itu, imun yang bagus itu di sini. Ya, kunci imun yang bagus itu justru terjadi pada saat turunnya respon innate, kemudian adaptifnya bisa ikut naik. Ya, adaptifnya kemudian naik. Yang banyak terjadi, innate-nya itu tidak turun, tapi dia tetap naik, tidak berhenti-berhenti. Ya, sorry, mohon maaf, kesalahan. Ya, innate-nya itu jalan terus, itu yang tidak boleh. Ya, kalau innate-nya jalan terus, tinggi terus, ini yang bahaya. Ya, jadi sistem pertahanan tubuh, kalau misalnya drone-nya sudah jalan, kemudian serangan satelit juga sudah dilancarkan, kira-kira prajuritnya sebagian tarik mundur enggak? Tunggu, tarik mundur dulu. Nanti kalau sudah dibombardir, kalau sudah hancur, baru dilihat kira-kira seperti apa. Betul ya teman-teman ya? Nah, itu baru sistem pertahanan yang bagus. Jangan prajuritnya lagi berperang lupa ditarik mundur, kita bombardir juga di situ. Ya, jadi mengorbankan prajurit sendiri nanti jadinya. Ya. Nah, kemudian baru setelah adaptifnya terbentuk, baru nanti terjadi yang namanya memory respon. Ya, ada respon memori. Imun kita bisa mengingat, oh lain kali kalau ketemu patogen ini nanti, nah aku tidak perlu capek-capek. Memori sudah ada. Ya, jadi innate, nah koordinasi lagi nih, memori, nanti koordinasi dengan innate. Kalau nanti muncul seperti ini siap ya, ada antibodinya sudah ready. Tinggal kamu cocokin aja. Kalau belum, sampaikan lagi ke markas. Informasinya yang baru seperti apa. Nah, seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, dahsyat kalau sudah begini cara kerjanya. Baru nggak? Ya, jadi imun yang bagus ya itu adaptifnya harus selalu aktif. Ya, pemantauan 24 jam 7 hari seminggu. Ya, teman-teman bisa lihat satu grafik ini juga di sini, di mana pada saat innate respon beralih menjadi adaptive respon, ya, ini yang menyebabkan terjadinya imun yang bagus sama tidak, itu justru adanya di kata kuncinya di sini. Bagaimana terjadi respon adaptif yang bagus. Ya, jangan sampai terjadi malah turun grafiknya, malah kacau semua. Ya, harusnya makin recovery. Ya, harusnya makin recovery. Antibodinya juga makin tinggi. Ya. Nah, ini lihat tuh. Early respon. Ya, grafik yang hijau. Early respon, dia harus kembali turun. Kalau ini semakin naik, ini tidak akan terjadi. Aktivasi B-cell, antibodinya juga, ini juga makin panjang. Bisa-bisa malah semakin, jebol. Ya, jadi teman-teman harus memahami bagaimana membuat imun yang bagus. Itu kuncinya adalah bagaimana tanggapnya innate respon menjadi adaptive respon. Itu. Jadi tanggap dari sisi sensornya bisa mendeteksi innate-nya bagus, tapi juga secepat apa informasi virus tadi bisa disampaikan kepada adaptifnya. Nah, kuncinya di situ teman-teman. Ya, jangan sampai hanya fokus di saya mau imun yang bagus, saya mesti makan ini, bukan itu. Ya. Memang betul nutrisi itu penting, tapi jangan lupakan fisiologinya.
Kalau teman-teman hanya fokus di apa yang penting untuk imun dari sisi makanan, teman-teman lupa nanti bahwa sinyal-sinyal alami seperti pada saat teman-teman berasa inflamasi, mengalami inflamasi, misalnya demam, terus lagi tidak nafsu makan, terus lagi badan pada sakit, masa tetap mau dibawa makan terus atau berjaga terus, melek terus? Kan harus tidur, ya. Tidur itu sebenarnya kuncinya supaya respon innate-nya turun dan berganti dengan respon adaptifnya. Itu responsifnya. Semakin cepat adaptifnya masuk, maka inflamasi yang akibat dari innate-nya nanti bisa segera turun, seperti di gambar ini. Ya, semakin cepat teman-teman semakin peka dengan sinyal-sinyal alami tubuh, ya, pada saat teman-teman sudah merasakan gejala inflamasi akibat adanya masuk patogen, teman-teman habis itu kan pasti berasa pengen tidur, pengen istirahat, lagi males kemana-mana. Begitu diikutin, itu akan dengan sendirinya turun, ya, innate-nya, kemudian digantikan dengan adaptifnya masuk. Wah, ya, itu kuncinya. Itu kuncinya. Ya, kalau teman-teman masih berpusingin masalah makan, wah ini bisa, aku udah bilang makan itu udah bikin rileks, makan sih bikin rileks. Tapi kalau makan di kondisi tubuh lagi kepengen ngantuk, apa ya bisa menikmati, ibaratnya begitu aja sih, ya. Jadi saranku teman-teman nggak usah parno, nggak usah ini, ikutin bener-bener deh sinyal tubuh, itu udah yang paling akurat, ya, paling akurat. Tubuh maunya apa diikutin, lapar makan, ya. Kalau pengen tidur, ya udah tidur. Loh mas nanti lemes nanti belum makan, lah nafsu makan enggak terlalu pengen makan, ya sudah tidur, ya, jangan dipusingin, wah nanti lemes nanti ini, iya tambah bingung sendiri, itu udah stres psikis, ya. Jadi teman-teman mesti peka sama sinyal tubuh. Sistem pertahanan imun itu sistemmu sendiri, bukan sistem orang lain, ya. Di orang lain bisa berbeda, ada yang mungkin, saya nggak terlalu ini, imun saya bagus, control room saya, lymph node saya bagus nih, serangan koordinasi drone-nya, koordinasi satelitnya dahsyat nih. Jadi saya nggak sampai berasa apa-apa, tetap santai. Ya, mungkin si A bisa begitu, tapi di diri sendiri belum tentu harus seperti itu. Ya, kenali, ya. Nah, ini aku ada satu yang aku mau bagi, ya. Karena kalau berbicara imun itu nggak akan habis-habis, ya. Ini ada satu film seri, ya, di Netflix nih, ya. Nah, aku sedikit endorse saja tentang Netflix. Sorry Mas Tio, tapi tidak apa-apa. Ini Mas Tio juga bisa nanti jadi ini. Jadi di Netflix itu ada cerita tentang sistem di tubuh kita, sel imun lebih tepatnya, ya. Ada eritrosit, ada leukosit, ada trombosit, ya, ada NK sel, ya kan, ada neutrofil, ada macam-macam. Dan itu dibuat cerita yang membuat kita jadi paham. Oh, ternyata seperti ini cara kerjanya. Nah, apa judulnya itu? Cell at Work. Ya, film animasi, ya. Ini kalau dibuat seri seru ini, ya. Itu linknya, ya. Moga-moga teman-teman bisa screenshot ini. Tapi kalau yang sudah punya Netflix, ya, langsung aja ketik Cell at Work, ya. Itu akan muncul, ya. Dan kalau nggak salah sudah berapa sesi gitu. Saya sudah menonton 25% dan menarik. Ada kondisi pecahnya pembuluh darah, hemorrhaging, kemudian alergi, kanker, ya kan, bahkan proses pematangan sel darah merah, sel darah putih itu ada ceritanya. Wah, ini sesuatu yang harusnya dipelajari bertahun-tahun di kuliah. Kini sudah ada film animasinya. Ya, dibilang kalau memang tidak akurat sama sekali, tapi membantu kita memahami, oh ternyata di dalam tubuh kita ini seperti ini tuh.
Itu, ya. Sangat menarik, sangat mengedukasi. Jadi teman-teman pastikan nonton, pastikan. Ini aku sarankan bagi yang haus, ya, bagi yang pengen tahu seperti apa sistem imun. Tentu ada cerita juga di situ, sedikit cerita, namanya film animasi, mungkin ada sedikit jalur cerita, sedih, marah, adalah, tapi teman-teman jangan hanyut di situ, kenali fisiologinya. Oh, ternyata fungsinya seperti ini. Oh, ternyata bahkan ada kalau nggak salah satu episode berbicara tentang heat stroke. Wah, itu dehidrasi yang disebabkan oleh suhu panas. Wah, ini seru ya. Jadi teman-teman ya, pastikan teman-teman menonton ini karena ini sangat aku sarankan ya. Akhir kata, hutangku sudah lunas tentang sistem imun, walaupun sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat imun yang bagus. Jadi teman-teman pastikan transisinya ya, respon transisinya dari innate menuju ke adaptif itu yang harus cepat. Makin cepat teman-teman mengkondisikan itu, makin tidak bergejala, makin pendek gejala yang dialami. Gejala inflamasi di awal itu makin pendek. Dan teman-teman yang sudah pernah mengalami serangan COVID, ya kan, dan tergabung di grup isolasi mandiri COVID di Telegram, pasti juga sudah paham bagaimana teknik MMR, ya toh, merem, mingkem, dan rileks. Ya, merem dan mingkem kuncinya adalah untuk puasa, ya, mengkondisikan puasa di kondisi yang memang tidak nafsu makan, ya. Jadi dalam kondisi tidak nafsu makan dan memang pengen tidur, itu merem mingkem. Yang terakhir rileks. Jadi pastikan teman-teman juga yang baru nonton ini, kalau misalnya nggak yakin, bener nggak sih? Nah, coba gabung aja di grup isolasi mandiri. Ya, banyak yang sudah lewat metabolic conditioning yang kita jalankan. Metabolic conditioning sebenarnya fokusnya di sini, membuat imunmu jadi responsif, mengkontrol bahwa kontrolnya itu kembali normal, inflamasinya tidak bergejala gila-gilaan. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jangan lupa untuk selalu mendapatkan informasi tentang video lainnya, subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, akhir kata ya teman-teman, aku terima kasih untuk selalu dukungannya dan pastikan teman-teman selalu menyimak di channel ini, video-video di channel ini. Oke, sampai jumpa dan dadah!